Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Khaira dengan NIM 18044117735. Saya berasal dari kelas 7 gabungan 1 Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Cokro Aminoto Palopo. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang materi website. Jadi apa itu website? Jadi website adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Lalu komponennya ada berapa? Jadi di sini saya rangkum ada 7 komponen penyusun website, yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang sering kita gunakan adalah PHP dan HTML. Terus yang kedua adalah web editor. Web editornya seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah tampilan dari Sublime. Ada juga yang menggunakan Sublime Text, ada juga yang menggunakan Notepad, ada juga yang menggunakan Notepad++, ada juga yang menggunakan Visual Studio HTML itu untuk ini buat website. Juga yang lebih terbaru lagi adalah menggunakan Flutter, karena Flutter itu lebih kompleks lagi karena bisa di satu program itu bisa membuat 3 macam aplikasi dari website, Android, dan mobile desktop seperti itu. Terus kita masuk ke web browser. Web browser ini yang paling sering kita gunakan adalah Google Chrome, terus Firefox, itu banyak sekali dan lebih banyak lagi web browser. Terus web server ada, terus database server. Nah, database server ini seperti apa? Database server itu seperti penggunaan phpMyAdmin untuk menyimpan database. Terus yang kedua Microsoft Access. Nah, itu teman-teman paling sering kita gunakan. Terus juga ada yang buat aplikasi menggunakan penyimpanan database-nya, yaitu menggunakan Microsoft Excel, dan bisa juga menggunakan database server yang online seperti phpMyAdmin online yang bersifatnya online. Itu kita bisa dapatkan di 00 website. Terus yang kedua, yang online itu juga menggunakan Google Firebase, database Firebase itu ada di database server. Lanjut, yang poin yang terakhir adalah image editor. Image editor ini kita bisa menggunakan canva.com untuk menciptakan gambar yang lebih proporsional lagi, lebih kualitasnya lebih tinggi lagi. Bisa juga menggunakan Adobe Photoshop untuk membuat tampilannya lebih bagus, lebih kualitasnya tinggi. Bisa juga menggunakan Corel Draw atau apapun itu yang bisa kita gunakan dalam membuat gambarnya yang lebih proporsional, nyambung dengan aplikasi kita yang akan kita buat, seperti itu. Ini adalah komponen penyusun website. Lanjut. Nah, di tahapan pembuatan website itu sebenarnya ada 7. Namun yang akan saya jelaskan di sini adalah salah satunya adalah tahapan analisis. Tahapan analisis ini pun adalah tahapan yang paling pertama yang akan kita kerjakan dulu sebelum melanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi teman-teman, tahapan analisis dari kata analisis atau menganalisa atau mencari tahu atau melakukan riset tentang. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi tahapan analisis adalah tahap di mana kita melakukan riset tentang kebutuhan pengguna, customer atau klien kita. Nah, kebutuhan riset yang kita lakukan ini seperti apa? Nah, kita masuk ke poin di sini. Nah, saya membagi 3 kelompok. Jadi tahapan analisis itu yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Nah, informasi apa yang kita kumpulkan? Contoh, kita membuat sebuah aplikasi berbasis website untuk sekolah. Nah, informasi apa yang akan kita masukkan ke dalam website itu? Yang pertama, karena kita membahas tentang aplikasi website tentang sekolah, jadi yang pertama informasinya kita cari tahu dulu berapa guru, misalkan seperti itu, berapa guru dalam sekolah tersebut yang mengajar. Terus kita bisa masukkan juga data siswanya. Terus kita bisa masukkan tentang alamat sekolahnya.
terus event-event atau juara yang pernah mereka dapatkan, begitu penghargaan apa yang bisa kita masukkan ke dalam websitenya, karena itu juga menjadi salah satu daya tarik kita mengunjungi website tersebut. Nah, itu mengumpulkan informasi, itu gambaran singkat tentang mengumpulkan informasi dalam pembuatan website. Nah, yang kedua adalah apa tujuan websitenya. Nah, tujuan websitenya ini karena kita tadi membuat sebuah website untuk sekolah, jadi tujuan websitenya adalah mungkin karena satu, kita akan memberi kemudahan kepada orang-orang yang anak-anak yang ingin mendaftar ke sekolah kita hanya dengan mengunjungi websitenya kita. Disitulah tujuan dari website. Terus yang kedua mungkin tujuannya adalah membuat informasi yang ada di sekolah kita itu mudah tersebar, mudah diakses, mudah didapatkan, seperti itu. Terus yang ketiga mungkin lebih efisien lagi lah waktunya, tidak perlu lagi ke sekolah untuk daftar secara offline, kita bisa daftar secara online, karena dengan adanya website tersebut ini kita lebih dimudahkan, lebih pokoknya lebih berkembang lah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah target audiensnya. Target audiens website itu untuk siapa, seperti itu. Nah, kita kan buat aplikasi ini tentang sekolah, jadi pasti kita tahu tujuannya untuk apa dan audiensnya siapa. Audiensnya kita adalah pelajar dan masyarakat umum. Nah, pelajarnya di sini ya kita, kalau saya sebagai pelajar ya saya akan mencari informasi tentang sekolah tersebut. Nah, itulah tadi kenapa pentingnya kita harus mencari tahu dulu apa tujuan dari website. Terus mungkin dari orang tua sekolah juga, dari orang tua siswa tersebut juga pasti akan mengunjungi websitenya. Jadi kesimpulannya bahwa dengan adanya tahapan atau proses kita menganalisa itu, kita bisa memberikan gambaran-gambaran baik itu secara umum dan khusus ke dalam aplikasi website kita, website yang akan kita kembangkan ke depannya, sehingga nanti setelah tahapan analisis itu kita berlanjut ke tahapan desain, lanjut lagi nanti ke tahapan tahapan desain, tahapan ini sprint, dan tahapan testing, dan yang terakhir adalah tahapan akhir atau tahapan dimana kita akan mengupload website kita. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi website ini. Ya, sangat singkat, dan saya harap teman-teman bisa memberikan masukan, terus komentar ataupun kritik di dalam nanti di kolom komentar di bawah ini. Ya, jangan lupa subscribe channel dari 7 Gabungan 1 RPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.